jumpa kembali Bang Arnold masih di awal tahun 2022 ya, masih di bulan Januari Bang Arnold ya. Kita tetap semangat, apalagi semangatnya harus semangat baru. Walaupun kita masih ibadahnya di rumah, tapi jangan mengurangi semangat kita dan sukacita. Ya, untuk kali ini yang akan menemani adik-adik di rumah adalah dengan Kalinda dan Bang Arnold ya, dan organis kita Bang Arnold yang setia, Situa PBM Simajuntak ya, nanti ada Situa Amang Situa ADP Opusunggu, serta pelayan firman kita untuk minggu ini Pendeta PDM Lubis. Ya, adik-adik di rumah, kita langsung ibadah, kita siapkan hati kita. Ya, mari kita tundukkan kepala, mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk ibadah, kita akan naikkan satu pujian. Tapi sebelumnya kita Ya. berdoa dulu kayak. Iya, nanti dipimpin oleh teman kita ya. Sebelum kita naikkan pujian satu lagi, nanti dari Maida Aritona. Iya, kita persilahkan. Shalom, selamat pagi teman-teman. Sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik atas penyertaan-Mu sampai saat ini. Sebentar lagi kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir bersama kami, memberkati ibadah ini Tuhan. Dari awal sampai akhir, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti tentang firman-Mu Tuhan. Berkati Amang Pendeta dan Amang Situa dan kakak sekolah minggu yang akan melayani ibadah ini. Berikan kesehatan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, sekarang kita kembali memuji Tuhan Bang Arnold ya. Betul. Ya, kita naikkan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 15. Berhimpun semua. Kita bangkit berdiri. Ya, Ayo semua bangkit berdiri. dengan poetry juga 654. Iya. Bangkit semua ya. Kita nyanyi sama-sama. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami sampaikan kepadamu karena Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal kepada bangsa-bangsa. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu juga berdiam di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Pakailah kami ya Allah menjadi alat-Mu untuk menyebarkan kasih dan kebenaran-Mu ke seluruh dunia, agar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang masih berada di lembah kegelapan dan kuasa maut. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat buat kita minggu ini diambil dari hukum Taurat yang kelima. Demikian bunyinya. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu.
Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyalami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Taurat, sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, baik adik-adik di rumah, sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak sekolah minggu Orang Tua bersama dengan kakak guru sekolah sekolah minggu minggu melalui video kolaborasi berikut ini. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel atau ayat hafalan buat kita minggu ini diambil dari kitab Jona Sada ayat 10 itu. Jona Sada ayat 10 itu.
kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu dari Horong 2 melalui video berikut ini. Yonas ada ayat 10 itu. Dungi di paro Jahobama sada ihan raja. Asa dibodut si Jona. Jadi di bagasan butuh hak ni ihani ma si Jona. Teluari teluborngi. Jona sada ayat 10 itu. Dung di paro Jahoba masada ihan raja asa dibodut si Jona. Jadi di bagasan butuha ni ihani masih Jona teluari teluborngin. Jona sada ayat 10 itu. Dungi di paro Jahoba masada ihan raja asa dibodut si Jona. Jadi di bagasan butuhani ian ima si Jona tolu hari tolu borngin. Jona sada ayat 10 pitu. Dungi di paro Jahoa masada ihan raja asa dibodut si Jona. Jadi di bagasan butuhani ihani masih Jona tolu hari tolu borngin. Jona sada ayat 10 pitu. Dungi di paro Jahoba sada ihan raja asa dibodut si Jona. Jadi di bagasan butuhani ihani si Jona tolu hari tolu borngin. Jona sada ayat 10 pitu. Dungi di paro Jehova sada ihan raja asa dibondut si Jona. Jadi di bagasan butuhani ihan ima si Jona tolu ari tolu borngin. Ada ayat 10 pitu. Dungi di paro Jahoba sada hian raja asa dibodut si Jona. Jadi di bagasan butuhani hian ima si Jona tolu hari tolu borngin. Dungi di paro Jahoba sada hian raja asa dibundut si Jona. Jadi di bagasan butuhan ni ihan ima si Jona tolu hari tolu borngin. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, kita kembali memuji Tuhan ada di rumah dari buku ND nomor 600 siap pitu molohodo gitu. Bangkit berdiri. Biar semangat, kita tepuk tangan kita sama-sama.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang-orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Ya, adik-adik di rumah ada beberapa pengumuman yang akan kita sampaikan. Yang pertama, Bang Arnold, Kami dari guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 10 sampai 16 Januari 2022. Ada adik kita David Hutapea, Tiara Marpaung, ada adik Johnson Siregar, terus mungkin adik-adik yang berulang tahun tapi kita Belum tidak disebutkan sebutkan. namanya. Kami tetap berdoa, tetap panjang umur, sehat selalu dan diberkati Tuhan, dan selalu mengucap syukur. Baik, untuk yang kedua, ayat hafalan untuk minggu ini khusus Horong 3, yaitu diambil dari 2 Tawarik 15 ayat 7. 2 Tawarik 15 ayat itu. Iya. Orang 3 ya. Ya, Horong 3. Nanti dikirim Bang Arnold Ke WA orangnya masing-masing paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Jadi dikirim ke WA orang 3. Horong 3. Paling lambat jam 10 malam di hari Rabu. Oke, selanjutnya kami kakak-kakak guru sekolah minggu tetap mengingatkan adik-adik untuk melaksanakan Protokol kesehatan. Yaitu yang pertama itu adik-adik rajin Mencuci tangan. di air yang mengalir, pakai sabun di air yang mengalir. Memakai Paling tidak masker. 20 detik, ya. Terus yang kedua, Bang Arnold, Memakai pakai masker. masker. Nah, yang ketiga tetap menjaga jarak. Terus yang keempat itu menghindari kerumunan. Apalagi sekarang Bang Arnold sudah PTM. pembelajaran tatap muka, Iya. sudah PTM, jadi adik-adik di rumah harus ketat melaksanakan ini yang namanya protokol kesehatan ya, walaupun di sekolah ya, walaupun sudah ada vaksin, tapi tetap Dan yang mau vaksin segera vaksin. Iya. Jangan takut adik-adik ya untuk vaksin. Ayo sama-sama kita selesaikan. dianjurkan ya. Ya, oke. Terus yang kelima tadi mengurangi mobilitas. Tidak perlu dulu jalan-jalan kemana-mana kalau tidak ada yang penting. Iya, jadi setelah pulang sekolah langsung Iya. minta dijemput untuk pulang. Iya. Terus kita makan makanan yang bergizi, yang sehat, yang seimbang, istirahat yang cukup. Betul. Dan yang terpenting dari semuanya itu adalah kita selalu berserah diri kepada Tuhan. Tuhan Yesus. Yakin dan percaya kita akan bisa terhindar dari yang namanya virus corona. Oke, masih ada Bang Arnold? Itu aja. Udah itu aja ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita Sebelumnya ya. nanti kita nyanyi sama-sama. Apa judulnya kakak? Pekerja Kristus yang mulia. Jangan lupa
Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu bagi kita semuanya. Jumpa kembali kita di hari minggu ini bersama saya Amang Pendeta Lubis. Dan kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami, buat hari ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama untuk membuka firman Tuhan buat kita dari kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-15 ayat 7. 2 Tawarikh 15 ayat 7. Amang akan membacakannya, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Sekali lagi Amang bacakannya. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, adik-adik memiliki cita-cita, adik-adik memiliki harapan. Nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi guru, mau jadi orang hebat, atau apapun yang menjadi cita-cita ketika kita nanti sudah besar, adik-adik sekolah minggu, itu semuanya bisa diwujudkan, itu bisa diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita menjadi orang yang berhasil, kita menjadi orang yang sukses nanti kalau sudah besar, itu semuanya akan dapat diberikan oleh Tuhan ketika kita mau tetap hidup menjalani kehidupan kita sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, itulah yang kita pelajari dari kitab 2 Tawarikh pasal 15 ini tentang Raja Asa. Raja Asa yang diberkati oleh Tuhan ketika dia memerintah kerajaan Yehuda. Kita belajar dari kitab 2 Tawarikh ini bagaimana Raja Asa diberkati oleh Tuhan ketika dia memimpin kerajaan Yehuda. Itu semua adalah ketika Raja Asa mau untuk menuruti perintah Tuhan. Perintah Tuhan sampai datang kepada Raja Asa, yaitu supaya Raja Asa itu mau untuk melakukan pembaharuan rohani seluruh di dalam kerajaannya itu. Raja Asa diberikan perintah Tuhan supaya melakukan reformasi atau pembaharuan atau memperbaiki kerohanian seluruh umat yang ada di dalam kerajaannya ketika itu. Kenapa? Karena ketika itu sudah banyak ada patung-patung penyembahan berhala di dalam kerajaannya. Sudah banyak rakyat, sudah banyak pegawai-pegawainya yang menyembah agama-agama lain, menyembah berhala-berhala, dan Tuhan bersedih melihat keadaan seperti itu. Maka Tuhan datang kepada Raja Asa supaya Raja Asa itu melakukan pembaharuan rohani, supaya melakukan pembaharuan di seluruh kerajaannya. Maka Raja Asa membersihkan semua berhala yang ada di dalam kerajaannya. Dia mengikat perjanjian kepada seluruh umat, kepada seluruh rakyat yang di dalam pemerintahannya, supaya mereka setia kepada Tuhan. Akhirnya apa? Ketika Raja Asa berhasil untuk melakukan reformasi rohani, memperbaharui, memperbaiki semua perilaku seluruh umat yang ketika itu telah menyembah berhala menjadi setia kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kemenangan kepada Raja Asa. Tuhan memberikan kedamaian, Tuhan memberikan kesejahteraan kepada seluruh kerajaan Yehuda. Nah, adik-adik sekolah minggu, dan ayat yang kita baca tadi ini adalah firman Tuhan yang mau menguatkan Raja Asa supaya dia mampu dan sanggup untuk berani untuk melakukan pembaharuan rohani.
Dikatakan tadi di situ, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Apa katanya? Akan ada upah bagi usahamu. Nah, adik-adik sekolah minggu demikian juga dengan kita. Kita mau diajar oleh firman Tuhan. Jangan pernah lelah untuk beribadah kepada Tuhan, karena itu adalah kunci, karena itu adalah jalan bagi kita untuk menerima berkat Tuhan. Tetaplah setia untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bergereja, kita memuji Tuhan, kita berdoa. Ingat, Tuhan akan memberkati kita. Apa dikatakan di dalam Amsal 1 ayat 7? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Adik-adik memiliki cita-cita, adik-adik memiliki harapan. Nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Ingat, Tuhan dapat memberikannya. Tetapi ketika kita mau turut kehendak Tuhan, ketika kita mau untuk ikut di jalan Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan, Tuhan akan selalu ada berserta bersama-sama dengan kita. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Raja Asa. Dan ketika Raja Asa melakukannya itu, Tuhan memberikan apa yang Tuhan janjikan kepada Raja Asa. Maka demikian juga dengan kita adik-adik sekolah minggu. Ingat, ibadah itu penting dalam hidup kita. Mari kita tetap untuk setia beribadah kepada Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan. Kita tetap berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mengetahui apa yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik sekolah minggu tadi di sini firman Tuhan juga berkata, kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, katanya. Demikian juga dengan kita adik-adik sekolah minggu. Kita itu ketika mulai masih kecil, kita harus tetap kuat. Kita jangan lemah. Kita harus kuat semangat kita. Kita tetap tekun belajar. Kita tetap tekun beribadah. Karena itu sangat berguna di dalam masa depan kita nantinya. Karena kenapa? Karena ada upah bagi usahamu. Ingat, ada upah bagi usahamu. Kalau adik-adik masih kecil sekarang, masih SD, sudah malas-malasan, ingat, nanti ada upah kemalasan kita nanti. Kita menjadi orang yang tidak pintar, kita menjadi orang yang bodoh, kita tidak akan mendapatkan cita-cita kita. Itu jadinya kalau kita orang yang malas. Tetapi kalau kita menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang bekerja keras, anak-anak yang mau rajin belajar, rajin membaca, rajin beribadah, rajin untuk melakukan pekerjaan di rumah, ingat, adik-adik akan menerima upah dari usaha adik-adik itu nantinya. Ingat, ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, sungguh luar biasa. Kita mau diajar oleh firman Tuhan supaya menguatkan hati kita, kita mau semangat. Kita mau supaya tetap berusaha melakukan yang terbaik. Mulai dari kecil kita harus mulai membangun diri kita menjadi supaya aku nanti mau jadi orang yang hebat. Aku menjadi orang yang pintar, aku menjadi orang yang sukses, aku menjadi orang yang kaya raya, aku mau menjadi banyak duit. Aku menjadi apapun yang mau kita inginkan nanti ketika kita sudah besar, itu harus kita mulai dari kecil. Nah, dikatakan firman Tuhan, ada upah bagi usahamu. Kalau kita mau belajar keras, kita mau tekun untuk belajar, nanti kalau sudah besar, kita pasti akan menerima upah. Kita akan menerima hasilnya nantinya. Kalau kita tetap ibadah, kita tetap rajin berdoa, kita tetap mau untuk memuliakan nama Tuhan, ingat, Tuhan akan memberkati kita. Karena itulah yang Tuhan lakukan, sama seperti yang dilakukan Tuhan kepada Raja Asa pada saat ini. Nah, seperti itu adik-adik sekolah minggu. Mari kita tetap kuatkan hati kita. Kita mau tetap menjadi anak-anak sekolah minggu yang semangat. Kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang rajin beribadah, rajin bekerja, rajin belajar. Ingat, nanti kita akan menerima upahnya nanti. Suatu saat Tuhan akan memberkati kita.
Baik adik-adik sekolah minggu, demikian firman Tuhan buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman-Mu pada saat ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajar kami supaya kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang tetap kuat dan semangat, supaya kami boleh memperoleh harapan dan cita-cita kami hanya dari Tuhan saja. Engkau ingatkan kami Tuhan bahwa kami akan Engkau tuntun, akan Engkau bimbing untuk menggapai, meraih harapan dan cita-cita kami ketika kami tetap setia beribadah kepada Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan, dan kami tetap memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan, sebab kami percaya bahwa ada upah dalam setiap usaha yang kami lakukan. Itulah yang pengharapan kami Tuhan kepadamu. Berkati anak-anak-Mu sekolah minggu Tuhan, di dalam masa-masa perkembangan, di dalam masa-masa proses pembelajaran mereka. Engkau berkati menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang mau semangat belajar, semangat beribadah, semangat untuk melakukan yang baik, supaya mereka menjadi orang yang sukses nantinya Tuhan. Kami percayakan hidup anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Berikan kesehatan, berikan hikmat, kebijaksanaan. Berkati juga Tuhan orang tua kami di dalam setiap pekerjaan mereka. Engkau tetap berkati Tuhan, berikan kesehatan, berikan rezeki, sehingga mereka tetap boleh Tuhan menjadi diberkati oleh Tuhan untuk mendukung apapun di dalam rumah tangga. Berkati Tuhan guru-gurumu sekolah minggu juga, supaya tetap semangat, setia untuk melayani anak-anak-Mu sekolah minggu. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ya, adik-adik di rumah tadi kita sudah dengarkan ya Iya, satu khotbah dari Pendeta Lubis. Tapi sebelum kita memberikan tugas untuk minggu ini, kita menyaksikan dulu tugas adik-adik minggu lalu, ya, yaitu apa? Menggambar dan mewarnai Yunus di perut ikan. Iya. Jadi untuk tugas minggu ini apa Bang Arnold?
Tada! Iya, untuk tugas minggu ini kan tadi khotbah kita tentang Raja Asa yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Jadi untuk kali ini kakak akan kasih tugas untuk adik-adik yang di rumah yang horong 1, 2 mewarnai gambar Raja Asa di dalam kerajaannya. Nanti filenya dikirim ya Bang ya. Nanti akan dikirim di Iya. WA orang Nah, masing-masing. ini mewarnai untuk horong 1, 2 ada gambarnya diwarnai yang bagus ya adik-adik ya. Nah untuk horong 3, 4 gambarnya sama tapi adik-adik menggambar kembali. Jadi adik-adik meniru gambar yang dikirim, gambar yang dikirim ini digambar kembali di kertas yang kosong. Nah setelah digambar di HVS, Iya, diwarnai. diwarnai. Jadi nanti ada di rumah kita tahu apakah itu digambar ulang atau dijiplak. Iya. Beda ya, beda Fotokopi ya. beda dijiplak ya, atau dikopi ulang, atau pura-pura dikasih miring-miring Iya. sedikit. Kita tahu itu ya, apakah dia gambar ulang, ditiru atau dia jiplak atau di print. Kita tahu itu nanti Bang Arnold ya. Jadi horong 1, 2 dengan horong 3, 4 harus beda dong ya. Betul, karena kemampuannya sudah beda. Iya, jadi ingat horong 1, 2 itu mewarnai, nanti di print. Horong 3, 4 menggambar kembali, menggambar ulang atau meniru gambar dan diwarnai Warnai juga. Nah, jangan lupa Iya. untuk diwarnai. Iya, nanti dikirim Bang Arnold ya. Iya. Iya, jadi nanti dikirimnya ke WA WA horong masing-masing. masing-masing. Jadi nanti kita terima hari apa Bang Arnold? Hari Rabu jam 10 malam paling telat. 10 malam. Ditunggu adik-adik ya. Iya. Nah, sekarang kita akan siapkan persembahan kita Bang Arnold Iya, ya. kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Iya. Adik-adik di rumah jangan lupa kita selalu memberikan persembahan kita setiap hari Minggu ya. Mau seberapapun, berapapun yang kita berikan dengan ikhlas. Kita beri ke gereja boleh melalui orang tua, boleh melalui sintua wilayah masing-masing ya. Jadi sebelum kita sambil mengumpulkan persembahan kita angkat satu pujian BG Matuhani dari buku ini nomor 660. Ya, baik adik-adik, mari kita berdoa, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu damai sejahtera. Ya, baik adik sekolah minggu, untuk mengakhiri ibadah kita sama-sama bernyanyi Jangan Lelah. Salam sehat.